Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sama-sama duduk kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam suasana majelis ilmu, mengawali daripada 2023 pada hari ini. Semoga hari-hari kita senantiasa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin malam tadi pina banyak beladuman mercun. Malam tadi teguring sudah jam 12 terbangun pula. Ini terkadang kita ini ikut-ikutan terhadap apa-apa yang aturan-aturan di luar agama kita. Mungkin yang ikut bertahun baru malam tadi orang Islam yang dia ketika mendengar azan juga menyahut panggilan azan. Dia ketika mendengar azan dia berdoa setelah selesai azan. Atau juga yang bertahun baru itu dia juga sholatnya di saf depan ketika sholat berjamaah. Namun inilah kenapa sampai terbawa-bawa ikut-ikutan dengan aturan-aturan di luar aturan Islam. Sehingga ini yang disebutkan oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu tidak akan senang kepada kalian sampai kalian itu mengikuti agama mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi millah aturan agama mereka. Untuk kalau dia tidak mampu untuk memasukkan kita keluar daripada agama kita, jadi masuk agama Nasrani, maka mereka berusaha agar aturan-aturan daripada mereka itu dipakai oleh orang-orang Islam. Jadi ini yang dijelaskan, dan tidak hanya umat Islam mengucapkan selamat hari Natal saja, namun mereka menginginkan umat Islam itu selawatan di gereja. Jadi ini ikut-ikut terbawa orang Islam. Dan memang sekitar 8 miliar penduduk bumi ini, 1,7 miliar itu orang Islam. Jadi sedikit saja orang Islam itu. Jadi banyak daripada orang-orang yang di luar daripada Islam atau orang yang kafir, dan orang Islam itu memang orang-orang pilihan. Akan tetapi kita ini adalah manusia-manusia terbaik. Meskipun kita itu sedikit, akan tetapi kita adalah manusia-manusia terbaik yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Maka kita harus mengikuti amalan yang terbaik juga. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, kata Allah. Jadi umat Islam ini adalah umat terbaik. Jangan sampai terbalik mengikuti umat yang terburuk mungkin. Seperti itu bahasa. Karena aturan di luar daripada Islam itu bukan yang aturan yang baik. Apalagi aturan-aturan yang menyimpang, itu akan menjadi terburuk. Jadi tidak boleh umat yang terbaik itu yang Allah berikan sudah ajaran tata aturan yang terbaik mengikuti aturan-aturan yang terburuk. Ya, disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian akan mengikuti aturan-aturan di luar daripada agama kalian. Sibron bi sibrin, zira'an bi zira'in. Dia melangkah sejengkal, kalian melangkah juga sejengkal. Dia melangkah sehasta, kalian melangkah juga sehasta. Hatta law dakhala zahra dabbin, sampai orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak, mungkin bahasa seperti itu. Kalian masuk juga umpat. Jadi kada tahu apa-apa, pokoknya masuk aja sudah. Kenapa itunya umpat juga masuk, jadi kami umpat juga masuk. Nah, ini yang dikhawatirkan terhadap diri daripada kaum muslimin. Dia adalah manusia-manusia terbaik, namun dia menghinakan dirinya ikut pada aturan-aturan terburuk. Jadi ini yang dijelaskan Rasulullah SAW, dan ini kekhawatiran Nabi SAW.
Sehingga sahabat mengatakan al-Yahudu wal Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi? Jadi ini yang disebutkan ketika kata Abu Waqid Al-Laisi, bahwa ketika kami dalam perang Hunain, kami banyak di antara kami yang baru masuk Islam, sehingga ketika kami melewati sebuah pohon Zatu Anwaq, maka kami teringat nostalgia kami di masa jahiliyah. Kami menggantungkan pedang-pedang di sana dan kami bertabarruk, ngalap berkah dengan harapan kami dapat kemenangan di dalam peperangan. Sehingga salah seorang di antara kami mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, buatkanlah kami Zatu Anwaq, sesembahan atau Zatu Anwaq seperti mereka memiliki Zatu Anwaq." Jadi pohon keramat atau pohon yang berkah. Maka Rasul itu bertakbir, kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Perkataan kalian, kata Rasul, seperti perkataan kaum Musa kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka itu membuat patung berhala, sesembahan menjadi Tuhan mereka. Itu kapan terjadi? Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan izin Allah. Jadi orang Yahudi itu melihat bagaimana mukjizat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi mereka jelas-jelas melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata setelah sampai di seberang lautan, Samiri dan kawan-kawan itu membuat patung sapi yang terbuat daripada emas. Patung kepala sapi yang terbuat daripada emas. Jadi mereka buat, kemudian mereka sembah. Baru melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi SAW, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti aturan-aturan di luar daripada aturan agama kalian. Dulu di zaman Rasul disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Fasayaudu ghariban kama bada, katanya. Dan nanti Islam itu akan datang juga dalam keadaan asing lagi. Suatu saat nanti di akhir zaman Islam akan datang juga dalam keadaan asing. Kalau dulu orang memandang asing Islam itu adalah orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, sehingga mereka heran kenapa ada Tuhan satu, padahal kami menyembah Tuhan itu banyak, 360 berhala. Sehingga itulah Rasul ditentang habis-habisan, sampai disebut penyihir, pendusta, tukang tenung, dukun dan lain sebagainya, asing. Akan tetapi kata Rasul SAW, fasayaudu ghariban kama bada. Nanti suatu saat Islam nanti akan dipandang asing lagi. Dan ini yang memandang asing orang Islam itu adalah memandang asing Islam itu adalah orang Islam itu sendiri. Sehingga mereka itu terheran-heran, bingung aturan daripada agama mereka, sehingga dia banyak mengikuti tradisi atau aturan-aturan di luar daripada aturan Islam. Nah, ini yang dinamakan campur daur daripada aturan-aturan Islam dengan aturan-aturan di luar Islam. Jadi kolaborasi, campur sari. Apa itu bahasanya? Pokoknya campur daur. Karena apa? Yang memandang asing itu adalah orang Islam itu sendiri, Pak. Fatuba lil ghurubah, kata Rasul. Maka berbahagialah orang yang dipandang asing itu. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnah. Dia mengenalkan sunnahku. Dia mengadakan perbaikan dengan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak orang kepada perkara kebaikan. Kemudian dia rangkul, ini Islamnya sebenarnya. Jangan mengikuti tradisi di luar daripada Islam. Jangan ikut-ikutan aturan-aturan di luar daripada aturan-aturan Islam. Apalagi aturan-aturan yang menyesatkan. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, malam tahun baru berapa banyak perzinahan yang terjadi. Berapa banyak orang buka hotel segala macam, terjadi perzinahan dan kemaksiatan yang banyak. Nah, itu kenapa kita jadi ikut-ikutan terhadap hal seperti itu? Orang bermaksiat kita malah ikut-ikutan berjejal-jejal di jalan. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dirisaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa itu sendiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah nabi yang kontroversi. Maksudnya nabi yang banyak disimpangkan oleh umatnya. Nabi Isa itu disimpangkan oleh orang-orang Nasrani, dianggap sebagai Tuhan. Manusia dianggap Tuhan. Yang Rasul mengatakan la tatrutuni kama atratan Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau mengagung-agungkan hari kelahiranku, kata Rasul. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Jadi dia agungkan. Seperti apa orang Nasrani itu mengagungkan Isa putra Maryam? Adalah mereka menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena Isa itu lahir tanpa bapak. Karena Isa lahir tanpa bapak, maka Isa, Maryam itu kawin dengan Tuhan. Sehingga jadilah Maryam itu istri Tuhan dan Isa itu anak Tuhan. Itu pemahaman orang-orang Nasrani. Makanya ulun katakan, kata Al-Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan, orang Nasrani itu adalah adh-dhalin yang kita baca dalam surah Fatihah itu. Mereka itu bodoh, sesat. Kenapa mereka itu sesat? Karena mereka itu mengamalkan sebuah amalan namun tidak tahu ilmunya. Meskipun mereka berdalih dengan ini dan dengan itu, akan tetapi ketika mereka mengatakan manusia itu bisa menjadi Tuhan, itu adalah sebuah kebodohan. Nah, ini keyakinan daripada orang-orang Nasrani. Jadi mengamalkan sebuah amalan tanpa ilmu. Jadi ad-dhalin itu. Dia mengatakan Isa itu lahir tanpa bapak. Karena Isa tanpa bapak, maka Maryam itu kawin dengan Tuhan. Berarti Maryam istri Tuhan, Isa anak Tuhan. Beda lagi dengan keyakinan daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Isa itu anak zina karena abahnya kadeda. Jadi kada diketahui. Dan Maryam berzina dengan seseorang, lahirlah Isa. Sehingga orang Yahudi itu tidak mengakui bahwasanya Isa itu adalah utusan Allah. Karena Isa anak zina. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Padahal kalau di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan bahwa permisalan Adam itu seperti permisalan Isa. yakni Adam, Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Abahnya kadeda, mamanya kadeda, langsung Allah ciptakan, kun, jadilah. Jadi Allah menciptakan Adam. Jadi permisalan Adam, permisalan Isa itu kama sali Adam, seperti Adam. Dan Adam lebih lagi daripada Isa. Kalau Isa masih punya ibu, tapi Adam langsung Allah ciptakan, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kenapa orang Nasrani tidak mengatakan bahwasanya Adam itu anak Tuhan? Jadi kenapa dia tidak mengatakan Adam itu anak Tuhan, tapi justru mengatakan Isa itu anak Tuhan? Sehingga keyakinan daripada orang-orang Nasrani, mereka mengakui Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan ia tidak mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan orang Yahudi, dia mengakui nabi-nabi dari Nabi Adam sampai dia tidak mengakui sampai Isa dan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengakui. Maka dua nabi ini, nabi yang banyak disimpang siurkan oleh umatnya, Nabi Isa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua ini banyak disimpang siurkan. Ada yang terlalu mencintai berlebih-lebihan, ada yang membenci berlebih-lebihan. Seperti juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ada seorang penyair mengatakan di hadapan Rasul ketika bersair, di hadapan kami ada seseorang yang tahu hari esok. Maka kata Rasul, jangan kau katakan seperti itu. Aku mengetahui karena diberitahu oleh Allah. Ketika Allah tidak memberitahu kepadaku, maka aku tidak tahu, kata Rasul. Ya, ini disebutkan Rasul, la tatrutuni kama atratan Nasara ibnu Maryam. Innama ana Abdullah. Aku ini hanya hamba Allah, kata Rasulullah. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan di dalam sebuah hadis juga bagaimana kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedekatan Isa alaihissalam. Bagaimana riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Karena apa yang disebutkan di dalam kitab Injil, bahwasanya Allah menegaskan akan datang seorang rasul, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan kitab yang terdahulu, yakni Taurat, dan aku mengabarkan kepadamu bahwa akan datang seorang rasul ismuhu Muhammad, yang bernama Muhammad di akhir zaman nanti. Jadi ini kedekatan Rasul dengan Isa alaihissalam diantaranya. Dan perlu diketahui juga, ketika Allah menurunkan kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi, maka apapun yang disembah oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu, dia wajib mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat. Ketika Allah menurunkan Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan membawa kitab Injil, apapun yang agama daripada orang-orang Bani Israel, jadi dia tidak boleh lagi mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat, karena Injil adalah merupakan syariat yang telah menghapuskan daripada aturan-aturan terdahulu. Kalau orang Yahudi tetap berpegang kepada kitab Taurat, maka dia akan tersesat. Kemudian bahwa ketika Allah menurunkan Nabi SAW dengan kitab sucinya Al-Quran, apalagi Nabi SAW diutus tidak hanya untuk suatu kampung atau suatu kaum, namun beliau diutus adalah seluruh daripada umat, maka baik agama Yahudi, baik agama Nasrani, dia wajib mengikuti agama Nabi SAW, yakni agama Islam. Karena kata Nabi SAW, siapapun, kata Rasulullah SAW, baik dia beragama Yahudian wala Nasranian, namun dia meninggal dunia tanpa mengimani agama yang aku bawa, kata Nabi SAW, dia akan tersesat. Dalam riwayat yang lain, kalaulah Musa hayyan, Musa itu masih hidup dan dia tetap berpegang kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Taurat, hidup saat ini, kata Rasul, maka dia akan tersesat juga. Jadi wajib mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan Nabi SAW kedekatan beliau dengan Isa alaihissalam, ana awalan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa alaihissalam di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidah. Kata Rasul, para nabi itu adalah saudara seayah walaupun ibu mereka itu berlainan, dan agama mereka adalah satu. Jadi agama mereka adalah satu, yakni al-Islam yang Allah turunkan kepada para nabi. Akan tetapi pada praktiknya umat-umat yang diturunkan nabi itu menyimpangkan daripada ajarannya. Baik Nabi Musa dengan kitab Tauratnya dipersimpangkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi seperti juga orang Nasrani juga menjadikan Uzair yang hafal daripada kitab Taurat itu diangkat, dinobatkan oleh orang-orang Yahudi menjadi anak Tuhan juga, Pak. Jadi ini kesesatan daripada orang-orang Yahudi. Uzair ibnullah dalam Al-Quran itu dijelaskan. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Nah ini juga kesesatan daripada orang-orang daripada Yahudi, dipersimpangkan daripada ajaran-ajaran daripada nabinya. Maka dia akan tersesat kalau tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama Nabi itu sama, yakni mengajarkan al-Islam, jadi syariat daripada Islam. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Ana awalan nasi bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Qalu, sahabat mengatakan, kaifa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa seperti ini wahai Rasul?
Kata Nabi SAW, al-anbiya ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun falaysa bainana nabiyyun. Para nabi itu adalah saudara seayah walaupun ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu, dan tidak ada di antara kita, yakni antara Nabi SAW dan Nabi Isa, seorang nabi pun. Jadi ini dijelaskan tidak ada di antara kita. Jadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan makna hadis ini adalah pokok agama mereka, yakni para nabi adalah satu, yakni sama, yaitu tauhid. Meskipun cabang syariat mereka itu berbeda-beda. Jadi aturan-aturan yang diatur di dalam syariat agama terdahulu itu berbeda-beda, namun syariat Islam menghapuskan syariat-syariat daripada agama-agama terdahulu. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Jadi para anbiya menyeru kepada Allah yang satu. Jadi bukan mengkultuskan dirinya sampai dikultuskan oleh umatnya itu menjadi Tuhan. Jadi ini adalah penyimpangan yang sangat besar daripada umat-umat terdahulu. Dan juga dijelaskan bagaimana kesesatan daripada orang-orang Nasrani dengan mengajarkan ajaran akidah Trinitas, yakni tiga daripada satu Tuhan, yang dia sebut Tuhan Bapa, Tuhan istri Tuhan, dan anak daripada Tuhan. Ini adalah kesesatan yang luar biasa. Sehingga seorang muslim, ada beberapa hal yang harus diimani oleh seorang muslim tentang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yakni pertama, seorang muslim itu wajib beriman pada Nabi Isa. Jadi tidak boleh seorang muslim itu tidak mengimani kerasulan Isa. Kalau dia tidak percaya kerasulan Isa, maka dia tidak akan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Ubadah bin Samit dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, aku adalah utusan Allah, wa Isa abdullah, Isa adalah utusan Allah, wal jannatul haq wan naru haq, surga itu adalah benar dan neraka itu adalah benar. Maka kata Nabi SAW, adakhalahu Allahu min ayyib abwabil jannah samaniyata sya'a, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kata Nabi SAW, Isa adalah Abdullah. Jadi bagi seorang muslim yang tidak mengakui Isa adalah utusan Allah, dia tidak akan masuk surga. Seperti hadis ini. Maka seorang muslim wajib mengimani seluruh daripada para nabi yang diutus oleh Allah. Tidak seperti orang Yahudi mengimani seluruh nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti orang Nasrani yang mengimani seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini akan menjadi penghalang mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan orang Islam bahwasanya Isa bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Dan dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam, Isa binti Maryam, putra Maryam. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 30 dijelaskan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Kesesatan orang Yahudi, dia mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang Nasrani mengatakan Isa adalah Al-Masih adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, demikian itu hanyalah ucapan daripada mulut-mulut mereka saja, kata Allah. Jadi ini yang kedua yang harus diyakini oleh seorang muslim, Isa bukanlah Tuhan atau bukan pula anak Tuhan. Yang ketiga, bahkan Isa sendiri menyatakan bahwa ia adalah hamba Allah. Ia menyatakan ketika berada di dalam gendongan ibunya dengan izin Allah, Nabi Isa bisa berbicara, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini hanyalah hamba Allah, diberikan kitab dan aku dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Dan ini sebuah keyakinan dari seorang muslim bahwa Isa diangkat ke langit dan akan turun nanti pada akhir zaman. Jadi Isa diangkat ke langit akan turun di akhir zaman. Apa tugas Nabi Isa? Yakni membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib,
menghapuskan jizyah upeti. Kalau di zaman Rasul, seorang itu ketika dikuasai daerah masuk Islam, bayar jizyah atau diperangi, 3 saja. Akan tetapi di akhir zaman nanti ketika Isa turun, bahwa tidak ada lagi bayar jizyah atau upeti. Masuk Islam, orang-orang Nasrani disuruh masuk Islam atau dibunuh. Jadi itu ketegasan Nabi Isa alaihissalam nanti. Dan Isa alaihissalam nanti akan menghancurkan agama-agama lain selain daripada Islam, kecuali Islam yang tersisa di muka bumi. Dan Isa alaihissalam tugasnya nanti adalah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi membunuh Dajjal. Jadi menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj yang akan turun nanti di akhir zaman, tanda kiamat besar, dan juga akan membunuh daripada Dajjal. Dalam riwayat bahwasanya Isa alaihissalam itu tinggal di muka bumi ini selama 7 tahun. Jadi di akhir zaman Isa akan tinggal di muka bumi ini selama 7 tahun. Dan dia akan turun dengan misi-misi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan seorang muslim bagaimana terhadap Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.